Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa, karena kami percaya keberadaan kami di pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara yang segar di hari yang baru. Ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu dan bisa, tetapi semata-mata ini hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata yang memungkinkan kami ada di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini beraktivitas, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu, dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan pesan-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat firman Allah yang akan saya bacakan dan akan menjadi renungan kita di hari ini yaitu dalam 2 Timotius. Pasalnya yang pertama, 2 Timotius 1, kita akan baca satu ayat saja. Sebenarnya saudara-saudara, alangkah baiknya ketika kita baca dari ayat 6 sampai ayat 8. Tapi pagi hari ini saya hanya akan menyoroti ayat 8 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan. Saudara, tentu tugas ini bagi Timotius tidaklah mudah. Ya, ini tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Timotius. Bukanlah hal yang mudah bagi dia untuk lakukan. Kenapa? Karena saudara-saudara, di atas dalam pembacaan kita tadi telah tersirat suatu alasan Paulus agar supaya Timotius tidak malu, tidak takut. Karena satu, Injil yang harus dia beritakan adalah Injil dari Yesus Kristus yang pernah mati. Walaupun saudara-saudara kenyataannya Yesus sudah bangkit dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tentu saudara-saudara, untuk menghadapi para pembenci dan orang-orang yang menolak Yesus tetap berat bagi Timotius. Karena Injil yang dia bawa adalah Injil Yesus yang pernah mati. Yang kedua, Paulus juga sudah katakan hanya karena aku seorang yang dipenjara. Nah, saudara-saudara, jadi ini beban yang kedua yang saudara-saudara tentu sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, itu menjadi beban bagi Timotius. Karena apa? Paulus katakan karena aku seorang yang di penjara atau sedang mendekam dalam penjara, ya. Haleluya. Ini Timotius menghadapi masalah beban mental, ya, yang cukup berat, atau secara psikologis saudara-saudara cukup sulit bagi Timotius untuk melakukan tugas ini.
Namun saudara-saudara, Rasul Paulus mendorong dan mendesak Timotius bukan tanpa alasan. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14, di situ dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan padamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ini artinya apa, saudara? Artinya Timotius telah dinubuatkan untuk menjadi pemberita Injil dan telah diurapi melalui penumpangan tangan oleh sidang penatua. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, Timotius bukanlah seorang hamba Tuhan yang didesain menjadi hamba Tuhan penakut, menjadi hamba Tuhan pengecut, menjadi hamba Tuhan pemalu atau pecundang. Tapi Timotius didesain menjadi seorang pemenang, pemimpin, penakluk, pemberani, seorang yang punya karisma yang handal dan brilian. Sebab Timotius, dia telah mendapat nubuat dan telah disahkan melalui penumpangan tangan oleh sidang penatua. Dia dilantik, dia disahkan, dan dia diurapi. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, ada dua hal saja, ada dua poin saja yang saya ingin coba sampaikan. Kita akan coba sedikit mengelaborasi 2 Timotius 1 ayat 8 ini. Dan saya temukan dua saja saudara-saudara yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini. 1, kata Paulus, jangan malu bersaksi. Ya, jangan malu bersaksi. Saudara, seseorang malu bersaksi tentu banyak sekali alasan, banyak sekali dasar. Ya, malu bersaksi. Saudara, kalau kita malu bersaksi karena orang yang harus kita saksikan itu orang jahat, orang tidak benar, atau sesuatu yang tidak ada bukti, tentu itu cukup beralasan. Atau menjadi saksi sesuatu yang salah, itu tentu beralasan. Paulus katakan jangan malu bersaksi. Ya, karena saudara, kadang orang malu karena kedudukannya, orang malu karena posisinya, banyak hal. Ya, banyak dalih saudara-saudara yang seringkali digunakan oleh para orang-orang yang malu bersaksi. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 10, saya baca ayat 32 mulai, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ya, jadi kalau saudara malu bersaksi artinya bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang Yesus, malu, maka Tuhan katakan aku juga akan malu atau tidak akan mau mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, poin yang pertama, jangan kita malu bersaksi. Apalagi terhadap sesuatu yang benar, terhadap sesuatu yang pasti. Sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Injil. Injil itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Injil. Yesus itu adalah kebenaran. Jangan malu bersaksi tentang kebenaran. Jangan malu bersaksi tentang sesuatu yang engkau yakini dan percayai, yang engkau sudah imani. Jangan sampai saudara mengimani tapi saudara malu bersaksi. Percaya tetapi malu bersaksi. Itu artinya
pengecut, itu artinya penakut, itu artinya pecundang. Ya, haleluya. Itu poin yang pertama, jangan malu bersaksi. Dan yang kedua, saudara-saudara, dia katakan, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Ikut menderita, atau dia punya mana artinya berbagi penderitaan. Berbagi penderitaan. Ikut menderita. Perhatikan dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dia berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Saudara, banyak orang percaya kepada Tuhan, mau menerima ya karunia pengampunan, karunia keselamatan, tetapi tidak mau menderita untuk Dia. Paulus katakan kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya, beriman, tetapi kepada kita juga dikaruniakan untuk menderita. Jadi menderita bagi Kristus itu karunia. Saudara, kalau karunia dari Tuhan, saudara-saudara, itu sesuatu yang sangat berharga. Orang menderita bagi Kristus itu bernilai. Orang yang mau menderita bagi Kristus itu akan dihargai oleh Tuhan. Orang yang mau menderita bagi Kristus itu akan dipercaya oleh Tuhan. Mari kita mengembalikan, saudara-saudara, posisi kita ini. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dan Allah percaya kepada manusia. Bukan cuma kita percaya kepada Allah, Allah juga percaya kepada manusia. Saudara baca di dalam Kejadian, ya, ketika Allah menciptakan Taman Eden, Allah menciptakan binatang-binatang dan semuanya, dan Allah percayakan kepada manusia untuk diusahakan, dikelola. Haleluya. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Dan orang yang mau menderita untuk Tuhan, Tuhan akan hargai dan Tuhan akan percaya kepadanya. Haleluya. Kesetiaan pada Injil bisa berarti juga menanggung kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, baik secara fisik maupun mental atau psikologi. Tapi dengan kekuatan dari Allah, Roh Kudus, kita pasti mampu, kita pasti bisa. Haleluya, haleluya. Tuhan menolong kita semua. Jangan sampai kita malu bersaksi, jangan sampai kita takut menderita karena Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus pikul salib. Ada konsekuensinya menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Firman Allah menegaskan kepada kami dan mengajar kepada kami supaya kami tidak malu bersaksi, tidak malu menjadi anak Tuhan, tidak malu menjadi orang Kristen, dan kami tidak takut menderita. Bapa di sorga, Engkau berkati setiap kami semua di pagi hari ini. Kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah menyertai kami semua di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.